Beberapa hari lalu kita baru aja ngomongin pengemis online di TikTok, tapi akhirnya gue menemukan hal yang kayaknya mesti kita obrolin nih, karena ini berkaitan dengan kemanusiaan. Hai Singham, gue Nabuding, nah selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian akan dengerin gue ngomongin berbagai macam hal. Kalian enaknya nggak usah nontonin podcast ini, tinggal pasang headset dan lakuin aktivitas kalian kayak menjelang tidur, pengen ngerjain PR, ngerjain tugas kantor, dan lain-lain. Biarkan gue menemani hari kalian. Iya, tema kita hari ini adalah ngemis online di TikTok lagi, tapi varian baru, yaitu kayak bagaimana ya gue menjelaskannya. Jadi kayak ada sepertinya orang Timur Tengah ya, yang di tenda melakukan live TikTok sambil memohon, dan di depannya ada anaknya yang kayaknya dipakein infus lah, diperban lah, dan luka atau sakit, dan banyak variannya tuh. Pokoknya ada orang tua minta tolong di live TikTok, dan ada anaknya lah kayaknya di pengungsian. Ya, dan gue pikir itu cuma 1-2 biji, banyak banget. Gimana ya? Gue di sini bukan mau ngomongin salah dan benar. Gue di sini mau ngomongin ngilunya gitu loh. Kok kayak aduh gitu loh. Kok gini ya gitu. Ternyata waktu gue coba lempar ini ke Twitter, banyak teman-teman yang menyarankan gue untuk nontonin liputan BBC gitu. Karena tadinya gue pikir ini fake. Ya, karena ya udah rahasia umum lah ya, banyak banget orang-orang bisa melakukan TikTok fake live gitu. Bahkan fake content, bukan fake prank gimana, tapi kayak itu konten orang lain tapi lo comot ya. Konten orang lain lo comot sehingga lo bisa mendapatkan traffic atau bahkan sampai uang dari situ. Bahkan live streaming. Ya, live streaming bisa di trik loh teman-teman biar itu nggak live beneran, tapi mungkin itu live orang yang diambil lalu diputar ulang. Itu satu jenis tipuannya. Ini pernah rame juga nih waktu, gue lupa dah, ini sempat terjadi bertahun-tahun yang lalu sebelum pandemi, di mana lagi rame-ramenya tuh pemburu hantu tuh, konten kreator pemburu hantu, dan mereka ngakunya live streaming tapi ternyata itu pre-record. Jadi bisa teman-teman, ada teknologinya. Bukan ada teknologinya, emang teknologinya membuat lu bisa melakukan itu, yaitu adalah lu rekam dulu lah, mau 12 jam kek, 2 jam doang kek, jadi bentuk video ya, yang mungkin nggak di-cut atau pakai hidden cut biar nggak kelihatan ada cut-nya. Terus pas live streamingnya tinggal upload video itu, dan lu sebagai konten kreator ya tidur gitu, yang sebagai streamernya tidur aja gitu, tinggal nunggu donasinya masuk. Beda ya kalau yang bening live dulu kayak sekarang nih, terus rekaman live-nya dijadiin konten gitu. Kalau mereka sebaliknya, bikin konten dulu yang syutinginnya gimana gitu, terus baru di-upload lah, atau bukan di-upload, di live streamingin lah gitu. Yang uji nyali itu katanya itu live streamingnya bohong lah, nggak berjam-jam, ini mah diulang-ulang footage atau apalah, adalah caranya. Kalau kalian udah pernah ngedit udah ngerti lah cara gimana. Nah, fake yang kedua adalah ya fake keadaan, kayak kecurigaan banyak netizen terhadap orang yang ngemis online di TikTok gitu, ngakunya katanya di PHK, rumahnya mau disita lah, itu piring, gelas, meja sama sarungnya itu mau disita lah katanya gitu loh, orang tuanya mau disita, ya kan, oksigennya mau disita. Ya nggak tahu disita beneran apa enggak, ya nggak tahu di PHK apa enggak, tapi kok bisa live streaming, tapi kok koneksinya lancar, tapi kok ruangannya tuh terang dan banyak lukisan dipajang di ruang tamunya pada saat dia live stream, atau mungkin itu kamarnya. Ya jadinya dia nge-fake apa gimana nih gitu. Makanya wajar dong gue sebagai manusia yang juga terlatih selama bertahun-tahun untuk skeptis terhadap berbagai macam informasi, walaupun beberapa hal gue juga masih kena hoaxnya, tapi ya gue langsung curiga dong. Bentar nih, yang pasti fake yang satu less likely lah, yang rekaman ulang gitu. Ya ini fake yang kedua adalah itu, mereka tuh nggak kenapa-napa gitu loh, anaknya baik-baik saja, cuma tidur, cuma dipakein perban, dipakein infus gitu loh. Orang tuanya juga tidak apa-apa, mereka cuma syuting di gudang, mereka ada di rumah dan lain-lain. Itu ada di pikiran gue gitu loh. Gara-gara pengemis online TikTok ini, gue jadi mikir kayak gitu ke yang live streaming di Middle East ini. Kalau HP-nya bisa bagus, gambarnya lancar, koneksinya lancar gitu kan, numpang wifi tetangga tuh kayak, ya berarti kan lu tinggal di tetangga yang punya wifi gitu loh. Ya nggak tahu ya, di otak gue bisa semua diskeptiskan gitu loh. Sampai akhirnya gua lihat liputan BBC. Ada tuh video YouTube-nya, kalian cari deh, yang ternyata beneran. Tapi ya mungkin benerannya itu mereka banyak yang memang orang-orang tidak mampu, mereka beneran melakukan live streaming, tapi masih dicurigai nih kayak anaknya sakit beneran kah atau gimana kah gitu loh. Yang menurut gua kalau dipikir-pikir ini kan kacau banget gitu loh. Apakah memang separah itu sehingga mereka harus ngemis online? Tapi kok mereka bisa dapat akses online dengan handphone? Nggak tahu.
nggak, gimana ya? Kalian ngerti nggak sih kekacauan pikiran gue gitu? Ternyata benar, mereka tinggal di pemukiman yang kurang layak. Mereka bahkan berkemah gitu. Mungkin mereka pengungsi gitu. Tapi bisa dapat koneksi internet yang lancar, bisa dapat handphone. Di berita tersebut sih katanya emang ada yang provide gitu. Tapi kenapa harus di-provide live stream? Ngerti nggak sih? Kenapa nggak di-provide kebutuhan hidup mereka? Dan berhasil, mereka tuh bukan yang di Indonesia ya. Mungkin di Indonesia karena banyak orang yang juga butuh duit kali ya, jadi nggak gampang ngasih duit ke yang ngemis online di Indonesia gitu. Tapi di BBC ini diceritain kalau mereka ini ya lumayan banget gitu loh dapat donasinya gitu loh. Dapat donasi dari orang-orangnya gitu loh. Ada yang ngasih jutaan, ada yang ngasih sampai keluar animasi-animasi. Jadi kalau kalian nggak tahu tuh, kalau di live TikTok tiba-tiba keluar animasi atau tiba-tiba dipakai topi kalian, atau tiba-tiba keluar naga, itu pasti donatnya gede-gede banget. Nah, mereka dapatnya gede kan. Tapi ternyata yang nyampe ke tangan mereka itu nggak segede itu menurut liputannya BBC. Nanti gua taruh deh linknya di komen di bawah atau di deskripsi, ntar kalian lihat ya. Nah, itu kacau banget kan. Sebenarnya gini, sebenarnya potongannya ya dari si yang minjemin atau yang memfasilitasi dan juga dari TikTok. Nah, di sini nih yang menurut gua agak-agak miss orang ya. Gue bukan mau ngebelain TikTok, tapi jika memang ini bukan kampanye TikTok atau emang orang yang hanya ingin memanfaatkan, ya TikTok kan nggak tahu yang live streaming di mereka itu siapa aja, dalam artian sedetail apa dan ngapain aja. Ngerti nggak sih lo maksud gue? Ya kalau lo mau live stream di TikTok tentunya ya potongan 50% dan lain-lainnya. Ya udah, dapat dong TikTok 50% gitu loh. Yang harusnya dicari ini yang fasilitasin, yang ngidein ini siapa gitu loh. Kok bisa gitu loh berpikir seperti ini, dan yang nyediain dan fasilitasin ini ngambil potongan juga loh di liputannya itu, kalian tonton deh. Dan TikTok pun udah angkat suara gitu kalau konten-konten kayak gini sebenarnya nggak boleh gitu loh, dan mereka lagi coba untuk nelusurin lah gitu. Ya gue sih seneng ya kalau TikTok udah ngambil keputusan untuk bilang ini salah dan berusaha untuk menyelesaikan ini, ya semoga cepetan selesai gitu loh. Kalau gue positive thinking sama TikTok bahwa konten ini sudah ditelusuri dan sudah di stop dan sudah diawasi gitu loh, dan kok tiba-tiba masih muncul banyak, berarti kan muncul kecurigaan gue ke fake yang pertama nih, yang dimana itu mungkin rekaman-rekaman orang kemarin di save sama orang, di screen record sama orang, terus di live-in lagi, lebih fuck up lagi dong. Itu kalau kita positive thinking ke TikTok ya. Ya gue sih ngeliatnya ini kacau ya, ini kacau banget. Gue jujur bingung mau mengeluarkan kata-kata apa gitu. Terlalu banyak misteri, terlalu banyak lompatan yang kita tidak tahu batu-batunya. Tapi secara dari atas kita lihat ya, jalan skema minta uang di Timur Tengah, dan mungkin mereka korban perang atau korban dari ya, atau mereka imigran yang emang butuh bantuan. We should help them gitu loh. Orang yang butuh bantuan pasti kita bantu gitu. Tapi kok ada orang kepikiran gitu ya, kayak wah, orang ini butuh bantuan, akan kuberikan internet dan handphone untuk mereka mengemis gitu. Nanti akan kuambil potongannya. Ya makanya gue bilang nggak mungkin dong. Nggak tahu ya, di dunia posibilitas mungkin aja. Tapi kayak sangat tidak mungkin ini TikTok yang ide gitu. Aha gitu, nggak mungkin lah. Ayo kita kasih fasilitas live stream gitu loh. Toh si TikToknya bilang sendiri konten kayak gini nggak boleh. Maksud gue gini, tapi kan emang juga banyak gitu loh. Sekarang gue lihat juga gitu di berbagai macam sosial media gitu, yang quote and quote memarketingkan kesedihan tersebut. Ya bener kok dipikir-pikir. Maksudnya gini, ya kalau nggak orang nggak tahu dong ada orang ini butuh bantuan. Dan untuk mengetahui hal tersebut, orang itu harus memberitahu dong seberapa desperate-nya mereka, seberapa urgent-nya mereka butuh bantuan kita. Ngerti ya? Dan itu menurut gue beda sih feel-nya gitu loh, aftertaste-nya atau moralitasnya dibandingkan mereka yang wah, orang ini butuh bantuan, akan ku berikan live TikTok untuk mereka begini-begini gitu. Ngerti kan bedanya? Paham ya? Atau kalian punya perspektif lain, atau kalian punya argumen lain mengenai kegundahan hati gue. Jujur gue nggak scripted ini. Gue bener-bener nggak tahu mau ngomong yang sedetail apa, tapi gue akan bener-bener tumpahin apa yang ada di pikiran gue sekarang mengenai fenomena ini, and it's fucked up. Ya, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. And I'll say in advance, and I'll say it. Gue minta maaf kalau misalnya ternyata kata-kata gue tidak baik, kata-kata gue keliru atau menyinggung, karena ini topik yang menurut gue juga cukup sensitif. Tentu gue peduli akan korban, berharap yang terbaik buat korban, dan ya dengan keadaan gue sekarang, gue juga bingung gimana bantuin korban. Oh ya, dipikir-pikir berapa ya yang mereka dapat ya? Lu tahu kan? Dapat berapa kan dari satu koin TikTok yang di video kemarin tuh? Kira-kira Rp77 gitu. Dipotong ini, dipotong itu gitu. Mereka berapa gitu? Ini yang cari duit dengan cara seperti ini siapa gitu? Ya udahlah, gue pengen curhat gitu aja sih. Cukup ngeri dan kesian. Semoga nggak sampai terjadi di Indonesia lah. Jatuhnya jadi eksploitasi gitu loh. Ya walaupun niat lu ngebantuin, gak tahu ya niat lu ngebantuin atau emang bener-bener akan ku bilang niatku membantu, padahal aku tahu ini peluang bisnis. Kita ingat, kita capitalist with attitude. Remember, capitalist with attitude. Bisa kok. Dah, gue tunggu komen-komen kalian. Gimana? Udah mau tidur apa jadi kepikiran dan jadi kepo? Kayak gimana sih live-nya? Ya lu cek sendiri aja lah. Semoga udah nggak ada TikTok gitu loh. Semoga TikTok udah benar-benar bersih-bersih dari konten-konten eksploitatif seperti ini. Jangan lupa nyalain notifikasinya, give a like, share ke teman-teman kalian yang mungkin belum tahu kalau ada hal aneh kayak gini, dan jangan sampai terjadi lah. Dan ya, follow gue di sosial media karena info
foto di sosial media itu lebih update lah dibandingkan di YouTube. Susah kalau upload di YouTube, bikin dulu, syuting dulu, edit dulu, dan lain-lain. Ya, gue tunggu komen-komen kalian. Semoga udah selesai kerjaannya, semoga dunia menjadi tempat yang lebih baik, dan TikTok semakin deep web. Lagian ketemunya konten-konten kayak konten deep web begini. Untuk kita semua, stay clean and sound.